Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majelis yang mulia ini, tidak lain adalah melaksanakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberikan suri tauladan, contoh yang terbaik kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Dengan diutusnya Rasulullah, kita bisa mengetahui mana yang disyariatkan oleh Allah dan mana yang tidak. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan dilanjut dengan salat Isya berjamaah, dan nanti insya Allah kita lanjut dengan salat tarawih. Harapannya dengan kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh ini mampu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Dan kita sadar betul dengan perintah Allah dan sadar betul apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini kita jadikan untuk meningkatkan kualitas iman dan kesadaran diri kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu semua nanti menjadi bekal kita ketika hidup di dunia ini untuk lebih baik di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, kita melaksanakan ibadah puasa ini sekali lagi ini semata-mata melaksanakan karena perintah Allah, bukan karena bulan ini dibuka maghfirah Allah, bukan pula kita puasa karena mengharapkan surganya Allah, bukan pula kita puasa mengharapkan rahmatnya Allah, tapi kita puasa benar-benar ikhlas karena Allah. Itu kuncinya. Kalau ikhlas karena Allah, maka maghfirah otomatis akan diberikan oleh Allah. Kalau ikhlas puasa kita karena Allah, maka otomatis surga akan dibuka untuk kita. Jangan khawatir. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka rahmatnya Allah akan juga dibuka oleh Allah. Maka Nabi sudah mewanti-wanti
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharapkan ridha Allah, ikhlas karena Allah, maka otomatis itu nanti akan dibuka maghfirah Allah. Karena kita sudah melaksanakan perintahnya, taat dengan perintahnya, maka hak kita untuk mendapatkan maghfirah, hak kita untuk mendapatkan surganya Allah, otomatis Allah akan kasih. Kalau kita sudah melaksanakan dengan baik haknya Allah. Maka di momentum bulan Ramadan ini, bagaimana kita ini melaksanakan perintah Allah dengan totalitas. Bahwa puasa Ramadan ini benar-benar kita ikhlaskan karena Allah. Termasuk sholat jamaah pada malam ini. Ini benar-benar kita ikhlaskan karena Allah. Sehingga benar-benar Ramadan ini mampu menjadikan spirit bagi kehidupan kita. Bahwa meskipun nanti ditinggal bulan Ramadan, masjid ini tetap penuh dengan jamaah. Kesadaran diri untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, di situ Allah mengingatkan, "Makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu min amrihi." Amron gitu ya. Ayyakuna lahu yahtariyahu. Di dalam surat Al-Ahzab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas, gak pantas bagi orang-orang beriman dan orang-orang mukminat itu kalau Allah sudah menetapkan satu keputusan, terus mereka ini mencari keputusan-keputusan yang lain selain keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak pantas. Artinya apa? Seorang mukmin itu harus sadar betul bahwa kita harus taat totalitas dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, selain di bulan Ramadan ini menanamkan, mentarbiyah diri kita untuk senantiasa taat dengan keputusan Allah, taat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua adalah menjaga syahwat kita. Karena dalam hidup ini manusia itu lalai dengan Allah, lalai dengan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, gara-gara manusia ini senantiasa menghambur-hamburkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Maka di momen Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, maka dalam puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Ini yang mestinya halal dan sudah menjadi tabiat manusia, tapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala istirahatkan, tahan dulu. Untuk apa? Untuk melatih diri kita, untuk melatih manusia ini bisa tidak mempertahankan hawa nafsunya. Kalau ini sudah terbiasa, maka pengorbanan kita kepada Allah, melaksanakan perintahnya Allah seberat apapun, insya Allah iman kita tidak akan pernah goyah para jamaah. Coba kita lihat di ceritanya Perang Tabuk. Di situ pasukan kaum muslimin dalam perbekalannya sudah habis.
hanya tinggal segenggam makanan dan hanya minuman sebeberapa aja. Sementara tinggal di gurun pasir yang begitu panas. Maka harus betul-betul bisa menjaga makanan ini dan minuman ini agar tidak terjadi meninggal. Di perang Khaybar juga begitu. Pasukan sudah kehabisan perbekalan. Maka kaum muslimin makan apa lagi ini? Bingung. Hanya tinggal keledai yang jinak itu. Ini gak ada makanan lagi. Akhirnya keledai yang jinak itu disembelih, dimasak, dan dihidangkan. Tinggal makannya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk makan itu. Jangan dimakan. Ini adalah satu cobaan yang sangat besar para jamaah. Ini tidak akan mampu dan tidak akan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak terbiasa puasa dalam kesehariannya. Bagi manusia yang senantiasa berpuasa di kondisi-kondisi yang aman, tidak dalam peperangan, sementara itu pas diposisikan oleh Allah pada kondisi-kondisi yang semacam itu, maka Allah akan teguhkan keimanannya itu. Nah, kita hari ini juga begitu para jamaah. Ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala agar punya keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai bekal hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Itu yang kita pegang. Pada masa Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin menjaga perbatasan, ya, perbatasan di sini musuh, Umar bersama pasukan kaum muslimin menjaganya di sini. Itu berbulan-bulan para jamaah, berbulan-bulan. Dia harus meninggalkan anak istrinya. Berbulan-bulan menjaga perbatasan itu. Disitulah akhirnya Umar bin Khattab mengambil satu keputusan. Iki nek terus menerus ini gak kuat wong-wong iki menahan nafsu. Akhirnya apa? 4 bulan disuruh gantian pulang. 4 bulan lagi disuruh datang lagi. Itu pun kalau ada gantinya. Kalau nggak ada gantinya tetap di situ. Nah, ujian-ujian yang semacam ini kalau sudah tidak terbiasa para jamaah, maka kita akan sulit untuk mengendalikan nafsu itu. Maka di momentum bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah, dibiasakan oleh Allah untuk senantiasa menjaga perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka kata Allah di dalam hadis qudsinya bahwa puasa ini adalah untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahala, kata Allah. Man yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka menahan syahwat, mereka menahan untuk tidak makan dan minum. Ini gara-gara apa? Karena mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selepas bulan Ramadan ini kita tetap terus konsisten di dalam menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segenap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa konsisten untuk bisa mengarahkan, mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita sehingga terus pada lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.